Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video pembelajarannya Ibu Nike. Jangan lupa klik tombol subscribe agar selalu update video pembelajaran kita berikutnya. Terima kasih yang sudah subscribe. Materi yang akan kita bahas kali ini adalah materi pola bilangan. Yang A adalah pola barisan konfigurasi objek dan B pola dan suku-suku barisan bilangan. Pengertian pola barisan bilangan. Barisan bilangan dapat diartikan sebagai susunan bilangan yang memiliki keteraturan. Jadi keteraturan tersebut dinamakan sebagai pola. Salah satu pola barisan bilangan dapat diperoleh dari mengamati konfigurasi objek. Jadi bisa kita amati dari gambar. Ada contoh, batang-batang korek api disusun seperti berikut. Pada gambar yang pertama, ada satu buah korek api. Kemudian dilanjut dengan 3 korek api, 5, 7, 9. Setelah kita perhatikan gambar korek api itu, banyak batang korek api yang dibutuhkan untuk pola berikutnya, itu menambahkan 2 batang korek api pada pola sebelumnya. Artinya, pola untuk selanjutnya itu berarti menambahkan 2 batang lagi. Nah, cara menambahkan 2 batang korek api itu harus sama polanya dengan gambar sebelumnya, dengan pola sebelumnya. Jadi harus disusun sesuai dengan pola sebelumnya. Gambar yang kedua, korek api itu, batang korek api itu disusun menyamping seperti persegi panjang. Banyak batang korek api, yang pertama ada 4. 4 batang disusun persegi. Jadi titik-titik itu, titik-titik bisa disebut juga dengan noktah. Jadi titik-titik itu menunjukkan ujung atas dari batang korek api. Titik-titik dari ujung korek api itu bisa disebut juga dengan kata noktah. Pola selanjutnya menambahkan 3 batang korek api. Menambahkan di samping kanan. Disusun sesuai dengan pola sebelumnya. Yang sebelumnya dari 4 batang korek api ditambah pola ke samping, ditambah 3 batang korek api, menjadi 7 batang korek api. Jadi banyak batang korek api yang dibutuhkan untuk pola berikutnya, itu dengan cara menambahkan 3 batang pada pola sebelumnya. 2. Barisan bilangan khusus dan polanya. Yang A, barisan bilangan asli. Bilangan asli dimulai dari angka 1. 2, 3, 4, dan
seterusnya. Pada barisan bilangan asli ini, bilangan berikutnya itu diperoleh dengan cara menambahkan angka 1 pada bilangan sebelumnya. Jadi yang pertama bilangannya angka 1. Kemudian berikutnya, pola berikutnya menambahkan angka 1 menjadi 2. Kemudian 2 ditambahkan lagi dengan angka 1 menjadi 3. Begitu seterusnya sampai dengan bilangan yang kita mau, yang kita inginkan. Yang B, barisan bilangan ganjil. Bilangan ganjil dimulai dari 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Jadi bilangan ganjil ini, bilangan berikutnya diperoleh dengan cara menambahkan 2 pada bilangan sebelumnya. Jadi ada contoh gambar, bisa diperhatikan gambar pola di bawah ini. Dari pola yang pertama ada 1 noktah. Kemudian dari 1 noktah itu ditambah 2 noktah. Berikutnya lagi ditambah lagi dengan 2 noktah. Begitu seterusnya. Jadi tambahkan angka 2, menambahkan 2 pada bilangan sebelumnya. C. Barisan bilangan genap. Barisan bilangan genap adalah antara lain ada 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Untuk pola barisan bilangan genap bisa dilihat gambar di bawah ini. Yang pertama ada 2 noktah, yaitu atas dan bawah. Gambar kedua ditambah 2 noktah lagi di samping kanan. Gambar yang ketiga ditambah lagi 2 noktah lagi ke samping kanan lagi. Menjadi 6 noktah. Dilihat dari gambar tersebut, pada barisan bilangan genap ini, artinya bilangan berikutnya itu diperoleh dengan cara menambahkan 2 pada bilangan sebelumnya. Jika digambar dengan titik atau noktah, itu polanya ditambah ke samping kanan. Jadi menambahkan 2 noktah di samping kanan. D. Barisan bilangan segitiga. Bisa dilihat gambar di bawah ini. Gambar yang pertama ada 1 noktah. Kemudian yang kedua 1 noktah sebelumnya itu ditambah 2. Menjadi 3 noktah atau 3 titik. Kemudian gambar yang ketiga itu 6 noktah diperoleh dari yang sebelumnya 1 ditambah 2 dilanjutkan lagi menambahkan 3. Jadi 1 ditambah 2 ditambah 3 di samping kanannya. Menjadi 6 noktah atau titik. Gambar selanjutnya, setelah tadi sebelumnya 1 ditambah 2 ditambah 3, berarti setelah itu ditambah 4 titik atau 4 noktah di samping kanannya. Jadi 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4.
jumlahnya ada 10 noktah. Begitu seterusnya. Setelah 10 ada 15. Setelah 15 ada berapa? Silahkan diteruskan sendiri. Selanjutnya ada barisan bilangan persegi panjang. Barisan bilangan persegi panjang ada 2, 6, 12, 20, dan seterusnya. Gambar yang pertama itu ada 2 noktah atau 2 titik. 2 itu diperoleh dari 1 kali 2. 2-nya horizontal atau ke samping. Kemudian gambar kedua itu ada 6 noktah. 6 noktah itu diperoleh dari 2 kali 3. Polanya noktah tersebut itu noktahnya ada 2 baris, kemudian 3 vertikal, jadi 2 horizontal, 3-nya vertikal. Gambar yang ketiga, polanya harus sesuai dengan pola sebelumnya. Itu ada 12 noktah, diperoleh dari 3 kali 4. Jadi nanti noktahnya 3 horizontal dan 4 vertikal. Dan seterusnya. Yang F, barisan bilangan persegi. Barisan bilangan persegi antara lain ada 1, 4, 9, 16, dan seterusnya. Pola dari barisan bilangan persegi ini harus sama. Sisi-sisinya harus sama jumlahnya. Barisan bilangan yang pertama itu adalah 1, diperoleh dari 1 pangkat 2. Barisan yang kedua 2 pangkat 2. Barisan selanjutnya adalah 3 pangkat 2, yaitu 9. Artinya barisan pada bilangan persegi, jadi barisan bilangan persegi sering disebut juga dengan barisan bilangan kuadrat. Jadi bilangan seterusnya itu dikuadratkan. Yang G, yang terakhir adalah barisan bilangan pada segitiga Pascal. Jadi ada di sini barisan segitiga Pascal itu, kita lihat gambar segitiganya terlebih dahulu. Jadi dari gambar segitiga Pascal tersebut ada sifat barisan bilangan pada segitiga Pascal. Jadi yang pertama, pada setiap baris diawali dan diakhiri dengan bilangan 1. Jadi di baris, tiap barisnya itu yang pertama adalah angka 1, yang terakhir juga angka 1. Itu tiap barisnya. Kemudian yang kedua, setiap bilangan diperoleh dengan menjumlah 2 bilangan di atasnya, kecuali bilangan pada baris pertama dan kedua. Jadi tanpa ditambahkan baris yang pertama dan kedua, kita lihat langsung baris ketiga. Nah, baris ketiga itu ada angka 2 di tengah. Diperoleh dari mana? Itu diperoleh dari 1 ditambah 1 yang dari atasnya. Kemudian di baris keempat itu ada angka 3, diperoleh dari penjumlahan
2 bilangan di atasnya. Jadi 1 tambah 2. Begitu seterusnya sampai ke bawah. Yang ketiga, bilangan-bilangan dalam satu diagonal membentuk suatu barisan. Jadi ada diagonal yang ke-1, itu berarti barisannya adalah 1, 1, 1, 1, dan seterusnya. Berarti 1, karena di awal baris itu kan dimulai dari angka 1. Jadi diagonal yang pertama adalah 1, 1, 1, 1. Diagonal kedua kita lihat itu ada 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Di diagonal yang ketiga itu ada 1, 3, 6, 10, dan seterusnya. Begitu juga nanti diagonal keempat, berarti 1, 4, 10, dan seterusnya. Jadi pola di bawahnya nanti harus menjumlahkan 2 bilangan di atasnya. Segitiga Pascal ini tidak sampai di situ saja angkanya, bisa lanjut sampai ke bawah. Nanti bisa digambar sendiri di bukunya masing-masing. Selanjutnya kita coba uji kompetensi 1 supaya kita lebih paham dan bisa mendalami materi tentang pola barisan konfigurasi objek. Sekian video penjelasan tentang pola bilangan 1. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.